Surat Yasin. Surat ini dimulai dengan huruf yang maknanya hanya diketahui Allah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Agar engkau Muhammad, memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, sehingga mereka lalai. Sungguh, benar-benar berlaku perkataan, ketetapan takdir terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belunggu di leher mereka, lalu tangan mereka yang terbelunggu diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah engkau Muhammad, memberi peringatan kepada mereka atau tidak. Mereka tetap tidak akan beriman. Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, tanpa melihatnya. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kami pulalah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, kaum kafir Mekah, yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka. Yaitu, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka, ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah berdusta. Mereka para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya kepadamu. Adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Mereka penduduk negeri menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka, para rasul, berkata, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan, lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota, seorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah, yang telah menciptakanku dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku, jika berbuat begitu, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka, dengarkanlah pengakuanku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, berkata, aduhai, sekiranya kaumku mengetahui bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Setelah dia dibunuh, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Azab mereka itu cukup dengan satu teriakan saja. Maka, seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan diri para hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Mereka, setelah binasa, tidak ada yang kembali kepada mereka di dunia. Tidak ada satu umat pun, kecuali semuanya, akan dihadirkan kepada kami untuk dihisab.
Suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Kami juga menjadikan padanya bumi, kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air. Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Suatu tanda juga, atas kekuasaan Allah, bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu. Maka, seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga, setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Begitu juga, kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan lain yang mereka kendarai. Jika kami menghendaki, kami akan menenggelamkan mereka. Kemudian, tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Akan tetapi, kami menyelamatkan mereka, karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi mereka kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Ketika dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu, di dunia, dan azab yang ada di belakangmu, akhirat, agar kamu mendapat rahmat, maka mereka berpaling. Tidak satu pun dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, kecuali mereka berpaling darinya. Apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas, kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, kapankah janji hari kebangkitan ini terjadi, jika kamu orang-orang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka saat mereka sibuk bertengkar tentang urusan dunia. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat berwasiat dan tidak dapat kembali kepada keluarganya. Sangkakala pun ditiup, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Lalu, dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para Rasul-Nya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberi balasan, kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan, sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka, lagi bersenang-senang. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam sejahtera, sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai para pendurhaka, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Begitu juga bahwa, sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Sungguh, ia, setan itu, benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka, apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka.
Tangan merekalah yang berkata kepada kami dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan menghapus penglihatan, membutakan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan selamat. Maka, bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Seandainya kami menghendaki, pastilah kami akan mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup meneruskan perjalanan dan juga tidak sanggup pulang kembali. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya, dari kuat menuju lemah. Maka, apakah mereka tidak mengerti? Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Wahyu yang kami turunkan kepadanya, itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Al-Quran yang jelas. Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar ketetapan azab terhadap orang-orang kafir itu menjadi pasti. Tidakkah mereka mengetahui bahwa kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan kami sendiri? Lalu mereka menjadi pemiliknya? Kami menjadikannya hewan-hewan itu tunduk kepada mereka. Sebagian di antaranya menjadi tunggangan mereka dan sebagian lagi mereka makan. Pada dirinya, hewan-hewan ternak itu terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur? Mereka menjadikan sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Sesembahan itu tidak mampu menolong mereka, padahal sesembahan itu adalah tentara yang dihadirkan untuk menjaganya. Maka, jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Tidakkah manusia mengetahui bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Kemudian tiba-tiba saja dia menjadi musuh yang nyata. Dia membuat perumpamaan bagi kami, dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Dialah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian, seketika itu kamu menyalakan api darinya. Bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan manusia yang serupa mereka itu di akhirat kelak? Benar. Dialah yang maha banyak mencipta, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka, jadilah sesuatu itu. Maka, Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.